Warganya sempat ditawarin 25 juta per rumah gitu, mau besar mau kecil, tapi kan mereka kagak mau. Akhirnya mereka nggak diganti, mendingan uangnya dikasih yang membebaskan, ya seperti aparat atau segala macam. Kalau nggak ada dananya mana mau mereka. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Episode ini saya kembali menjelajahi Mangga Besar 1, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat untuk mengupdate kondisi hari ini, Kamis 30 Mei 2024 di wilayah yang sejak Senin 27 Mei kemarin sejumlah rumah telah dieksekusi. Seperti lokasi yang habis dibom ya Sobat Jelajah Jakarta. Agar Anda bisa melihat pekerjaan eksekusi yang dijalani di lokasi Mangga Besar 1 ini, saya tampilkan before-nya dulu melalui drone ini ya Sobat Jelajah Jakarta. Sekarang beginilah penampakan afternya dengan drone yang saya terbangkan pagi ini Sobat Jelajah Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, pagi ini tidak nampak sejumlah aparat mulai dari kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Barat, Polsek Metro Taman Sari, Polisi Militer, Subgar Jakarta Barat, Koramil 01 TS, Satpol PP Kecamatan, serta tim kesehatan dalam pengamanan eksekusi, sebagaimana 2 hari sebelumnya. Maklumlah rumah-rumah yang menjadi target eksekusi sudah dihancurkan dan diberi spandek agar tidak ada warga yang bisa masuk. Tentu bukan jelajah Jakarta kalau tidak menjelajahi wilayah. Makanya saya pun mencoba masuk ke beberapa rumah yang sudah dipagari oleh spandek ini. Hal ini agar saya dan Anda juga bisa melihat secara langsung kondisi di lapangan pasca eksekusi rumah 2 hari kemarin. Jika Anda perhatikan, memang pekerjaan belum selesai. Sebagian rumah temboknya masih utuh dan belum dibongkar. Hanya memang ruangannya kosong. Sejumlah barang sudah diangkut oleh penghuni seperti ini. Namun, ada pula penghuni yang membiarkan beberapa barang ditinggal seperti ini. Tentu saja barang-barang yang ditinggal ini barang tidak berharga. Sobat Jelajah Jakarta, dari info yang Jelajah Jakarta kumpulkan, diketahui bahwa sebetulnya di tahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal Agustus 2023, eksekusi juga sudah sempat terjadi di Mangga Besar ini. Namun masih sebagian rumah saja. Baru pada Senin 27 Mei 2024 kemarin terjadi eksekusi besar-besaran dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sobat Jelajah Jakarta, dalam kesempatan saya menjelajahi wilayah yang kemarin dieksekusi ini, saya sempat menjumpai salah seorang warga yang rumahnya juga dieksekusi. Beliau bernama Pak Rudi. Menurut Pak Rudi, dahulu wilayah ini milik tuan tanah, lalu sejumlah warga mengontrak rumah. Selain warga Indonesia keturunan Cina, yang mengontrak di wilayah milik tuan tanah ini juga warga pribumi. Di sini kami tinggal dari keturunan dulu 1928. Ibu saya generasi terakhir. Usianya 81 sekarang. Saya udah 60 tahun. Kita 4 bersaudara. Iya, zaman dulu kan ini perumahan tuan tanah. Sebelum ada yang ribut yang orang Chinese balik ke negaranya, tuan tanah meninggalkan, warga di sini dulu kontrak, atau bahasa Cinanya tiap. Yang pribumi ada berapa orang, yang Chinese ada juga berapa orang. Sobat Jelajah Jakarta, pada era tahun 1970-an, pemerintah memiliki program pemutihan, di mana memberikan kesempatan warga yang mengontrak tadi untuk meningkatkan status tanah mereka. Dari status menempati tanah kontrak menjadi pemilik
sertifikat hak guna bangunan atau HGB. Namun tentu saja warga harus membeli tanah ini terlebih dahulu dan mendapatkan surat akte jual beli atau AJB dan meningkatkan ke HGB. Namun menurut Pak Rudi, saat itu generasi pertama dan generasi kedua belum memiliki uang untuk membeli tanah. Pada tahun 60-an ya sempat dikasih kesempatan apa 70-an untuk pemutihan, saya juga lupa ya. Nah pemutihan itu warga kan juga generasi pertama kedua itu masih belum punya uang Pak. Baru generasi ketiga mereka punya uang. Pada saat mereka mau pemutihan sama Badan Pertanahan sudah diblokir. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena status tanah di wilayah Mangga Besar 1 ini banyak yang belum memiliki surat sertifikat hak milik atau SHM, maka dianggap masih menempati tanah milik tuan tanah. Ketika Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan pemenang lelang tanah ini adalah Dipak Rupo Jugani, Dilip Rupo Jugani, dan Melisa Anggrianto, maka warga yang menempati tanah ini dianggap ilegal. Tanah ini dimiliki ketiga pemenang lelang berdasarkan lelang yang dilakukan oleh Gunarto Kertajaya pada tahun 2015. Gunarto adalah orang yang disebut-sebut telah membeli tanah ini pada tahun 1969. Saat eksekusi, warga yang terdampak sempat ditawari 25 juta rupiah per rumah. Namun menurut Pak Rudi, semua warga menolak. Kalau saya bilang, kasihan gitu, warganya sempat ditawarin 25 juta per rumah gitu. Mau besar, mau kecil, tapi kan mereka kagak mau. Akhirnya mereka nggak diganti. Mendingan uangnya dikasih untuk yang membebaskan. Ya seperti aparat atau segala macam. Kalau nggak ada dananya mana mau mereka. Jadi duit aturan buat yang dibongkar buat aparat atau petugas-petugas yang menghalau warga sini. Semestinya kalau mereka ada kemanusiaan, mediasinya dengan baik lah. Bukan kayak binatang gitu. Ini manusia loh. Katanya negara udah merdeka. Sobat Jelajah Jakarta, sebelum eksekusi pada Mei 2023 ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada Agustus 2023 sempat meminta warga untuk mengosongkan rumah mereka. Namun pada saat itu banyak warga yang menolak sehingga eksekusi belum bisa dilakukan secara besar-besaran. Barulah pada Mei 2024 ini eksekusi besar-besaran dilakukan dengan melibatkan sejumlah aparat. Mulai dari kepolisian, dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Barat, Polsek Metro Taman Sari, Polisi Militer Subgar Jakarta Barat, Koramil 01 TS maupun Satpol PP Kecamatan. Ada selebaran-selebaran. Cuman yang saya dengar dari yang Pak RT apa segala macam, karena suratnya abu-abu. Pada saat lelang kita juga tidak tahu, toto udah tunjuk ada yang dapat aja. Nah, sedangkan dia juga abu-abu. Patoknya di mana, apanya di mana juga nggak tahu. Tapi sebagian mereka udah tahu, udah di dena gambar, ya nggak tahu juga ya. Saya, cuman ya kemarin sempat akses jalan di luar mau ditutup, itu kan jalan Pak. Kalau perhitungan bisnis kan kalau jalan ditutup dia udah untung. Jadi rukonya nanti mungkin ya dari sana ke jalanan udah ditutup, ya udah jadi ruko juga. Tapi saya punya plan bukannya ke situ sih. Karena kalau dia bangun ruko, otomatis keambil jalan lahan parkir itu paling sedikit 5 meter paling sedikit. Otomatis ini sebagai pembuka jalan untuk dihajar ke sana. Yang saya tahu sih sebagian juga suratnya juga abu-abu juga mereka. Sobat Jelajah Jakarta, di backing oleh anggota DPRD atau partai politik besar pun ternyata tidak mampu untuk menjadikan wilayah rumah Pak Rudi dan warga lain di Mangga Besar 1 ini bebas untuk dieksekusi. Anggota parpol cuma bisa menghalau pelaksanaan eksekusi, namun tidak bisa membantu menaikkan status kepemilikan tanah warga di sini. Cuman bisa menahan doang, cuman klarifikasinya sampai sekarang pun sampai kejadian seperti ini tidak ada. Mestinya kan sebagai DPR, Komisi 2 ya waktu itu Pak Edi Prasetyo ya. Ya cuman tarik dulu kalau ada peringatan, warga baru lapor. Terus tindak lanjutnya cuman wacana penahanan aja nego, tunda lagi. Jadi solusi jalan keluarnya nggak ada. Mereka juga mencari celah menunggu gitu momentumnya. Kayak waktu zaman Ahok sempat dihandle juga. Cuman solusinya nggak ada, cuman
ketahan. Menjelang pemilu, sempat juga sampai pemilu, baru selesai pemilu dieksekusi. Karena dia lihat momentumnya tidak mengganggu gitu loh. Sobat Jelajah Jakarta, mayoritas warga yang rumahnya dieksekusi hanya memegang secarik surat AJB sebagaimana Ibu Lanlan ini. Masih masih AJB ya, belum bikin itu ya. Belum bikin sertifikat sih. Masih ada sih. Sobat Jelajah Jakarta, Ibu Lanlan tinggal persis di belakang rumah-rumah yang sudah dieksekusi. Sejauh ini beliau dan keluarga masih merasa aman karena belum ada perintah untuk mengosongkan rumah. Mudah-mudahan aja aman Pak ya, kata orang. Meski merasa aman, tapi tentu saja dak-dikduk juga karena seperti yang Anda dengar tadi sebelumnya, surat rumah yang dimiliki oleh Ibu Lanlan masih AJB. Menurut Pak Rudi, di Mangga Besar dan juga Gajah Mada, mayoritas memang masih belum memiliki surat SHM. Jadi hampir rata-rata daerah Mangga Besar, Gajah Mada, kalau yang bekas-bekas tuan tanah, udah diblokir lah pada saat mereka mau pemutihan. Kan semestinya mereka utamain warga, tapi namanya bisnis ya, balik lagi ke oknumnya lah. Duit kan gak kenal siapapun. Mereka bisa menghasilkan kaya pada saat mereka pensiun, gak ada urusannya. Banyak seperti itu sih Pak. Oleh karena surat tanah belum SHM, jadi warga yang tinggal di Mangga Besar dan sekitarnya siap-siap untuk dieksekusi oleh pemerintah. Kalau Bapak mau tahu, depan ini dulu jalanan pinggir kali itu asrama Polsek, bekas tahanan Polsek Glodok, tapi sebelumnya itu penjara Belanda. Nah itu masih kebun-kebun, masih tanah kosong. Nah itu juga nggak tahu komplek polisi, tahu-tahu dijual jadi Glodok Plaza. Nah itu nggak tahu saya juga birokrasinya bagaimana. Nah ini pun pinggir kali itu masih ada rumah berhadapan ke jalan. Dibebasin lah sama Pemda DKI bahwa di bantaran kali tidak ada rumah. Jadi tinggal rumah yang ini, otomatis akses jalan jadi mahal ya nggak Pak? Sobat Jelajah Jakarta, dari eksekusi di Mangga Besar 1 ini kita mengambil pelajaran bahwa membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB atau mendapatkan izin mendirikan bangunan atau IMB tidak bisa dijadikan bukti kuat kepemilikan tanah. Bukti yang paling kuat adalah sertifikat, yakni sertifikat hak milik atau SHM. Anda jangan gembira memiliki surat hak guna bangunan atau HGB. HGB memang bisa diperpanjang atau ditingkatkan menjadi SHM. Namun jika HGB kadaluarsa dan tidak bisa diperpanjang, maka sudah pasti tanah dan rumah Anda tidak aman. Lebih tidak aman lagi jika Anda cuma punya surat AJB. Cuman harapan saya BPN, Badan Pertanahan itu semoga kinerjanya ke depan manusia-manusianya lebih baik, lebih berpendidikan, lebih beradab. Tapi kalau mesti lihat keuangan ya berat juga ya Pak ya. Itu aja sih saya. Ya kalau warga sih kayaknya udah pasrah ya. Udah nggak ada, cuman saya mau ngelongok-ngelongok aja rumah saya. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Anda, para pemilik tanah atau rumah di Jakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.